Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga tidak kalah menarik teman-teman, bagaimana tim Norwegia menghadapi tim Slovenia. Magnus Carlsen bertemu dengan Vladimir Fedoseev. Walaupun sebelumnya tentunya Vladimir Fedoseev adalah pecatur Rusia, tetapi semenjak tentunya Rusia tidak bisa lagi membawa negaranya untuk bermain catur, banyak pemain catur Rusia yang berpindah teman-teman. Salah satunya Vladimir Fedoseev ini berpindah membela tim Slovenia. Dan langsung kita simak bagaimana permainannya Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke D4, direspon dengan D5, kuda ke F3, C5 berlanjut. C4, maka pertukaran pion pun terjadi teman-teman. Ini adalah Queen's Pawn Game, variasi Krauss. Kuda ke F6 dilanjutkan oleh hitam mengancam pion. Di sini kuda menerima pion sentral, kuda juga menerima pion sentral, dan pion G4 mengusir kuda. Kuda mundur ke F6, gajah melakukan skak ke B5, gajah menutup, dan kuda aktif ke C3. Berlanjut dengan pion ke E5 langsung mengusir kuda. Di sini gajah terlebih dahulu memukul gajah skak, menteri menerima, dan sebagai raja endgame, Magnus Carlsen langsung kuda ke F5, menawarkan juga menteri, menyelamatkan kuda tentunya. Dengan senang hati, tantangan ini pun diterima oleh Vladimir Fedoseev. Ia menteri memukul menteri skak, raja menerima, dan sampai posisi ini teman-teman, bahwa posisi sebanding, walaupun tentunya ke depan Magnus akan rokade secara manual. Kuda ke C6 berlanjut, mempersiapkan rokade ke depan langsung tempo skak. Maka gajah ke G5 terlebih dahulu langsung mengancam kuda, mengepin juga ke depan teman-teman apabila rokade terhadap benteng. Kuda ke G4 terlebih dahulu counter attack teman-teman, melakukan ke depan forkingan dengan menerima pion F2 terhadap raja dan benteng. Dengan simpel Magnus Carlsen merespon raja ke-2 mensupport pion, rokade manual mempersolid juga atau menghubungkan benteng satu sama lain. Bagaimana merespon di sini pion ke F6 direspon, di mana selain menekan gajah, mempersolid pion satu sama lain. Gajah ke H4 mundur, dan H5 saat ini menopang kuda di masa depan. Apabila juga sudah diusir teman-teman, maka kuda ke depan dapat mundur, sehingga apabila terjadi pertukaran, benteng dapat ke depan menerima kuda. F3 betul saja dimainkan, dan kuda ke H6. Dengan ini juga ke depan teman-teman, untuk juga mengancam gajah. Di sini gajah mundur dan berlanjut kuda memukul kuda. Pion menerima, memang pion bertumpuk teman-teman. Tetapi kompensasi kita lihat bagaimana saat ini putih mendominasi penguasaan terhadap peta penting E6 dan juga peta penting G6. Rokade pengamanan raja, kita lihat langsung mengaktifkan benteng. Benteng ke D1 mengambil alih file D. Benteng memukul benteng, pertukaran lagi-lagi simplifikasi terjadi. Dan H4 mendorong terus ke depan teman-teman, membawa juga benteng ke depan untuk ke baris kelima menekan pion. Raja ke D3 melihat hal ini untuk mensupport ke depan. Betul saja benteng ke H5, raja ke 4, benteng ke G5 menekan pion, benteng ke G1 mensupport, dan G6. Bagaimana melanjutkan di sini Magnus Carlsen menerima pion mengancam benteng. Terlihat benteng terjebak teman-teman. Tetapi terlebih dahulu pion menerima pion tempo skak. Raja berpindah dan benteng ke G6 saat ini mensupport juga pion ke depan. Raja ke6 inilah fokusnya teman-teman. Bagaimana gerak raja saat ini. Oke, ikut membantu permainan, tetapi ke depan juga sangat-sangat berbahaya teman-teman. Kita lihat bagaimana raja di tengah papan, gajah ke C5 mengancam benteng, benteng ke H1, kuda melakukan skak, dan raja ke D5. Walaupun sebelumnya bahwa ke F7 juga rekomendasi, benteng menerima pion saat ini, maka gajah juga menerima pion. Di sini kuda menerima pion mensupport juga pion, H4 untuk counter attack ke depan, dan ini adalah sebuah posisi yang juga disarankan secara live teman-teman. Kita kembali di dalam posisi lebih dipilih tentunya raja ke D5, maka B6 saat ini mensupport juga gajah. F4 dimainkan, di mana mengorbankan juga untuk menumpuk semuanya, dan di sini raja ke D7. Sebelumnya teman-teman, apa yang terjadi jika saat ini diterima? Kita lihat bertumpuk semuanya, gajah akan ke F2, maka di sini kuda ke B3 mencoba menawarkan simplifikasi. H4 bisa dimainkan dengan ide diterima gajah, maka H5 terlebih dahulu. Menerima pion juga pilihan, tetapi potensi ke depan apabila dihentikan maka pion menerima kuda, dan inilah kompensasinya, kuda aktif ke depan, dan di sini pun masih sangat komplikatif. Kita kembali teman-teman, dicoba tentunya raja ke D7, menerima pion adalah pilihan tetapi dimainkan G4.
Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana melihat posisi ini teman-teman? Dan di sini juga langsung diterima pion dan posisi kembali sebanding. Sebelumnya teman-teman, kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa kuda ke C2 memang sangat sulit untuk ditemukan bahwa kemenangan bagi hitam. Sebagai contoh, pion menerima pion saat ini, maka benteng ke G4 teman-teman. Idenya di mana akan terlihat seperti ini. Gajah ke G3, maka pion menerima pion gajah ke I1, F3 saat ini. Promosi ke depan ada potensi skakmat di banyak titik teman-teman. Karena apa? Raja Sading berhadapan tentunya. Dan juga bagaimana jika tidak diterima pion tetapi raja menghindar misalkan untuk juga campur. Masalahnya benteng menerima pion tetap. Gajah misalkan saat ini menerima pion. Benteng menerima pion. Tempo skak. Raja berpindah. Kuda melakukan skak. Mengembalikan ada discover ke depan teman-teman. Membawa raja menekan gajah. Gajah berpindah. Benteng juga berpindah menekan gajah mundur. Maka F4 promosi ke depan juga mendisposisikan gajah. Di sini pun keunggulan dimiliki oleh hitam. Tetapi teman-teman sangat sulit untuk mengkalkulasi hal ini, maka langsung diterima saat ini pertukaran terjadi, pion menerima, dan saat ini kita lihat teman-teman, apabila diterima pion ada forkingan ke depan, oke, kuda ke 4 masih dicoba oleh Magnus Carlsen, kuda ke F3 menekan gajah, kuda juga langsung menerima gajah, tempo skak, pertukaran, dan gajah mundur menyelamatkan diri. Di sini benteng melakukan skak, raja menerima pion, benteng ke D2 menguasai baris kedua, dan cukup logis teman-teman ke depan benteng ke C1, dan di sini pun kesalahan. Anda pos PD ini apa yang dimainkan hitam untuk unggul di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan raja ke-6 dan ini ditemukan oleh Vladimir Fedoseev. Sebelumnya teman-teman, apabila langsung diterima pion inilah pancingan Magnus Carlsen karena benteng ke C4 adalah idenya. Benteng menerima pion lagi-lagi, maka benteng menerima pion. Pertukaran misalkan terjadi teman-teman. Di sini raja mendekat dan ini pun bisa ke depan dipertahankan untuk imbang tentunya. Akan tetapi ketika ditemukan juga setelah kesalahan benteng ke C1 raja ke 6, maka benteng ke C4. Di sini raja ke F5 tepat waktu mensupport pion-pionnya teman-teman. Benteng ke-4, maka kuda menerima pion saat ini, mempersiapkan juga promosi, pertukaran terjadi teman-teman. Kita lihat, siap promosi ke depan. Benteng menerima pion juga mempersiapkan counter attack promosi, maka benteng menerima pion, berlanjut A4, dilakukan skak terlebih dahulu menjauhkan raja, lalu G3 siap promosi, benteng ke G7, maka raja mendekat teman-teman, A5 dilakukan skak untuk juga saat ini menjauhkan raja membatasi, maka benteng ke A2 menekan pion, E4 saat ini untuk promosi. A6, maka E3, benteng melakukan skak, raja menghindar, selalu dilakukan skak. Kita akan melihat teman-teman bagaimana hitam menghindari, pion juga melaju ke depan. A7, E2 saat ini, benteng menghentikan pion, maka raja mendekat, dilakukan skak, maka raja mencoba menghindar dari tempo skak. Maka di sini juga satu petak lagi promosi, benteng melakukan skak, dan setelah raja simpel ke B7, di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa teman-teman? Misalkan benteng ke E7 G2, salah satunya pasti promosi. Pion promosi dimakan saja, dan pada akhirnya pion G promosi teman-teman. Jelas cukup mudah ke depan bagi hitam memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana comeback yang dimainkan Vladimir Fedoseev sehingga Slovenia mengalahkan Norwegia. Dan terlihat jelas dalam tim Norwegia ketika Magnus kalah, jelas Norwegia juga kalah. Dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 88,9% dan Vladimir Fedoseev 94,7%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka teman-teman, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.